Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Alhamdulillah, semoga kita hari ini masih diberikan kesehatan dan tentunya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih dan kita jumpa lagi di channel Agus Priatmojo, channel yang selalu ngomongin Covid dan Corona. Semoga sobat semuanya tidak bosan karena Covid dan Corona menjadi omongan yang sangat menarik di akhir-akhir ini. Oke, jangan lupa tonton sampai akhir dan like, komen, serta subscribe. Sobat semuanya, beginilah kondisi jalanan pada saat pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB transisi ataupun new normal. Jalanan sudah mulai ramai, berarti aktivitas warga sudah mulai nampak. Di setiap video saya selalu menampilkan gambar-gambar tentang kondisi jalanan, karena buat saya kondisi jalanan adalah sebagai tolak ukur untuk melihat aktivitas warga. Semakin jalanan ramai atau mungkin terdapat beberapa kemacetan, berarti aktivitas warga sudah mulai membaik, sudah mulai menjalankan kegiatannya seperti semula, seperti sebelum ada Covid ataupun Corona. Didukung lagi oleh aturan pemerintah yang melonggarkan aturan PSBB. Mungkin di kota-kota atau di tempat-tempat sobat semuanya, kondisi jalanan ataupun kondisi pasar atau perkantoran dan sebagainya sudah mulai nampak ada kegiatan. Itu berarti perekonomian Indonesia sudah mulai menuju ke arah normal, mulai menuju ke kehidupan yang baru. Selamat tinggal Covid-19, selamat tinggal Corona. Itu ucapan yang tepat kalau seandainya emang benar-benar pandemik virus tersebut sudah pergi. Tetapi kenyataannya pada saat pemerintah memperlakukan PSBB transisi ataupun new normal, pandemi Corona atau Covid-19 masih belum mau hengkang dari Indonesia, masih mencari mangsa yang empuk, yang enak. Nah, dengan kondisi seperti ini, dengan aturan yang dilonggarkan, makin leluasa dan bebas saja pasukan Corona untuk mengobrak-abrik kehidupan manusia di Indonesia. Untuk sobat semuanya, jangan lupa waspada dan jaga kesehatan. Sobat semuanya dimanapun berada, akhir ini Indonesia masih bergelut dan berkutik untuk mengatasi penyebaran COVID-19 atau Corona. Sejak pemerintah DKI memberlakukan kebijakan PSBB transisi dan pemerintah juga memberlakukan new normal, penyebaran pandemik virus corona atau COVID-19 ini makin merajalela. Pemerintah memberlakukan itu ketika kasus positif corona mulai menurun. Tapi sejak dilakukan itu, peningkatan jumlah orang yang kena terpapar virus corona atau COVID-19 makin bertambah. Dan pemerintah kita mungkin lagi pusing saat ini karena pandemi corona ini nggak bisa turun atau mungkin hilang sama sekali. Pada saat pemberlakuan PSBB yang begitu ketat aja, penyebaran virus masih belum bisa dikendalikan secara 100%. Apalagi sekarang pemerintah sudah melonggarkan aturan-aturan yang harusnya belum bisa diperbolehkan, sekarang dilonggarkan. Dan itu semuanya pemerintah melakukan itu karena ada rasa kekhawatiran apabila ekonomi Indonesia akan melemah. Makanya aturan-aturan yang dulu ketat sekarang dilonggarkan, mulai mal, pasar, kemudian toko dan sebagainya sudah mulai dibuka, sudah mulai beraktivitas dan itu diizinkan. Dan akhir-akhir ini juga untuk melakukan pentas dan sebagainya sudah dikasih kelonggaran.
dan semuanya itu untuk menunjang perekonomian agar bergerak kembali. Tetapi ingat, COVID-19 atau pandemi Corona masih belum selesai dan masih mencari mangsa atau masih betah tinggal di Indonesia, dan itu menjadi peringatan buat kita semuanya untuk tetap berhati-hati dan tetap pakai masker, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, dan tentunya hindari kerumunan. Istilah new normal atau tatanan hidup normal baru kini sedang ramai dibicarakan. Pasalnya, ini adalah masa di mana kita melanjutkan hidup tetapi ada aturan-aturan khusus, dalam hal ini protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Nah, sebelum masuk ke masa tersebut, ada yang namanya masa transisi. Masa transisi ini merupakan perpanjangan dari PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang sudah dilakukan sebelumnya. Jika berhasil, maka kita akan masuk ke masa normal baru. Nah, kalau nggak berhasil, ya tidak menutup kemungkinan bahwa masa transisi Jakarta ini dihentikan dan kita kembali ke masa pembatasan berskala besar seperti awal. Luar biasa. Aduh. Ketika pemerintah sudah memperlakukan PSBB transisi apalagi new normal, itu aturan-aturan sudah mulai longgar banget dan banyak sekali yang dilanggar. DKI Jakarta sendiri menjadi provinsi yang sedang berada di masa transisi. Beberapa kantor, tempat usaha, dan alat transportasi publik pun sudah beroperasi kembali. Sayangnya kasus positif virus corona di Jakarta justru meningkat. Tapi ada yang lebih tinggi lagi peningkatannya. Pada saat video ini ditayangkan, itu Jawa Timur menduduki juara pertama, ranking pertama untuk pandemik virus corona atau COVID-19, dan DKI itu menempati urutan kedua. Kita juga tidak boleh melupakan banyaknya provinsi yang tidak memiliki kasus baru atau kasus barunya hanya sedikit, atau mungkin bahkan tidak ada COVID atau Corona sama sekali. Itu menandakan bahwa sebagian masyarakat sudah mulai paham dengan pencegahan penularan COVID-19 dan siap melakukan konsep hidup normal baru dengan standar protokol kesehatan. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan Jawa Timur saat ini masuk dalam wilayah bahaya COVID-19. Pandemi Corona atau COVID-19 belum usai, belum pergi dari Indonesia. Sobat semuanya, makanya kita selalu waspada. Bagi sobat yang sudah beraktivitas, yang sudah melakukan atau mencari maisha, tetaplah berhati-hati dan bila perlu kalau bisa hindari kerumunan dan tetaplah pakai masker, karena pemerintah sudah membebaskan Corona untuk berterbangan atau memilih masa yang empuk buat mereka. Buktinya PSBB dilonggarkan, new normal diberlakukan, aturan-aturan yang ketat sudah tidak ada lagi. Tentunya kita tinggal bertarung satu lawan satu melawan Corona. Tidak ada perlindungan selain kita sendiri. Makanya jaga kesehatan, jaga imun yang kuat, jangan stres, jangan takut, jangan khawatir, dan tetap pakai masker, cuci tangan, pokoknya jaga kesehatan. Karena saatnya kita membuktikan bahwa kita mempunyai tubuh yang sehat, karena kita sudah dilepas begitu aja untuk bertarung. Oke sobat, kita tetap kompak untuk menjaga kita agar Corona cepat pergi dari Indonesia. Oke, salam sehat. Untuk kondisi saat ini di mana pemerintah sudah melonggarkan aturan PSBB yang tidak seketat pada awal-awal pertama Corona masuk ke Indonesia, berarti pemerintah kita sudah memberi kelonggaran atau kesempatan bagi pasukan COVID-19 untuk makin menyerbu ke seluruh penjuru wilayah Indonesia. Nah, sekarang tergantung kitanya sebagai individu yang langsung berhadapan dengan Corona untuk bisa benar-benar menjaga kesehatan, untuk bisa benar-benar menjaga imun agar Corona tidak mampir atau nempel ke badan kita. Tentunya kita selalu seperti awal pakai masker, jaga jarak,
cuci tangan, dan makan makanan yang bervitamin yang bisa menjaga atau yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Dengan cara seperti itulah kita minimal bisa mempertahankan serbuan pasukan corona atau COVID-19. Karena untuk saat ini pemerintah sudah menyerahkan mandat ke kita untuk menjaga tubuh kita masing-masing. Jangan mau jadi bulan-bulanan corona, jangan mau badan kita sebagai tempat singgahan atau berkembang biak makhluk virus corona atau COVID-19. Alasan pemerintah menerapkan kebijakan tatanan kehidupan normal yang baru atau new normal ketika kasus penularan virus corona atau COVID-19 masih terjadi. Ekonomi menjadi motif utama negara tetap memaksa kehidupan new normal dijalankan. Bagaimana ekonomi bisa tetap berjalan? Karena ternyata mengelola negara bukan hanya mengenai persoalan kesehatan, melainkan juga ekonomi. Ini tujuan diterapkannya new normal. Sasarannya adalah tempat kerja, perusahaan swasta, hingga badan usaha milik negara BUMN. Padahal di masa krisis seperti ini, sektor kesehatan seharusnya menjadi prioritas utama. Kemudian baru masuk bidang ekonomi, dan terakhir menekankan bidang reputasi. Pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilakukan karena pemerintah ingin menjalankan roda ekonomi, setelah itu menekankan bidang reputasi. Padahal sebenarnya pilar dari pengendalian virus corona atau COVID-19 ini adalah keselamatan publik. Makanya negara-negara lain menyelesaikan publik terlebih dahulu, baru masuk ke aspek ekonomi dan reputasi. Di satu sisi, meski kehidupan new normal ini dijalankan, pemerintah untuk mengedukasi kepada masyarakat tentang COVID-19 dan bahayanya, memakai masker wajah, cuci tangan, physical distancing, hingga menjaga imunitas tubuh terus harus tetap dilakukan. Kini memakai masker harus menjadi kultur baru hingga physical distancing jadi budaya baru. Kebiasaan ini harus menjadi kultur kehidupan new normal sehari-hari. Karena penerapan kebijakan new normal yang dianggap bisa menyelesaikan semuanya, baik secara perekonomian maupun penyelesaian pandemi corona secara bertahap, itu akan mengakibatkan sangat fatal, seperti di sejumlah negara berubah jadi mimpi buruk karena dilakukan sebelum virus corona bisa dikendalikan. Para ahli kesehatan pun mengingatkan agar sebuah negara harus menyelesaikan masalah kesehatan terlebih dahulu sebelum melakukan pelonggaran atas pembatasan sosial di masa pandemi. Tidak ada satupun negara yang berhasil menerapkan new normal tanpa penyelesaian masalah kesehatan terlebih dahulu. Indonesia bisa jadi bumerang karena bisa memperburuk bukan hanya kesehatan masyarakat, tapi juga ekonomi itu sendiri. Dan negara-negara yang telah menerapkan new normal itu semuanya gagal total. Sebut saja mana negara yang menerapkan new normal dan berhasil, gak ada satupun. Kalau kita bilang Vietnam, dari awal mereka melakukan langkah intervensi kesehatan mereka luar biasa bagus. Karena itu jumlah mortalitas mereka sangat kecil. Kenapa? Ya karena dari awal intervensi mereka tepat. Begitu juga dengan Malaysia. Ya kita lihat saja nanti sekian bulan ke depan apakah ekonomi kita akan membaik ataukah sebaliknya.
dan tentunya kesehatan juga akan tambah terpuruk. Itu sudah pasti. Pemerintah melihat masalah pandemi virus corona dalam duduk perkara yang seharusnya. Dalam hal ini harus menyadari bahwa sumber dari masalah ekonomi yang terjadi selama corona berhulu pada masalah kesehatan masyarakat itu sendiri. Stop mempromosikan new normal yang dianggap sebagai kebijakan yang tepat sasaran, tetapi kalau kita lihat sekarang jumlah pandemi atau jumlah yang terjangkit virus corona bukannya menurun malah semakin menambah, atau juga tidak ada penurunan yang signifikan. Nambah iya, turun kagak. Langkah yang seharusnya diambil adalah memperbanyak tes PCR massal, fasilitas kesehatan, mengedukasi publik atas pencegahan penularan COVID-19 atau corona, serta mengatasi bok corona yang membuat masyarakat jadi kurang waspada terhadap virus COVID-19 atau corona. Dengan langkah seperti itu mungkin akan lebih baik daripada menggembar-gemborkan new normal, karena dengan new normal ini kelonggaran atau kebebasan warga masyarakat untuk beraktivitas semakin merajalela, bukannya waspada malah semakin dianggap sebagai hal yang biasa. Karena selama ini terus terang, termasuk saya juga, dengan aturan PSBB aja kita semakin jengah, semakin nggak enak, karena kita harus di rumah saja, harus pakai masker, terus cuci tangan, jaga jarak, beraktivitas juga dibatasi. Tapi itu lebih baik daripada dibebasin, karena kita tahu bahwa COVID-19 atau corona saat ini masih belum bisa keluar dari bumi Indonesia. Ini ada beberapa contoh negara yang gagal memberlakukan kebijakan new normal, yaitu Iran. Pelonggaran pembatasan sosial di Iran sejak 11 April 2020 muncul di kala pertumbuhan kasus harian corona masih berada di kisaran 1.000 kasus baru per hari. Pemerintah Iran berdalih pelonggaran pembatasan sosial perlu diambil karena mereka harus mempertimbangkan dampak dari sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat. Menurut laporan ABC News sebelumnya, Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Iran, termasuk pada ekspor minyak setelah menarik Amerika Serikat dari perjanjian nuklir pada 2015. Sayangnya, keputusan prematur tersebut malah membuat jumlah kasus harian di Iran melonjak kembali sejak awal Mei 2020 atau 3 minggu setelah pelonggaran diberlakukan. Bahkan pada 4 Juni 2020, Iran sempat mencatat penambahan kasus harian sebanyak 3.574 kasus. Jumlah tersebut merupakan rekor penambahan kasus harian corona yang pernah dicatat negara tersebut. Berdasarkan laporan resmi pemerintah Iran hingga Sabtu 13 Juni siang, negara tersebut memiliki 182.545 kasus virus corona dengan catatan 8.659 pasien meninggal. Iran juga mencatatkan pertumbuhan kasus sebesar 2.369 dan 75 kematian. Jadi itu contoh Iran yang gagal memperlakukan new normal karena untuk kepentingan ekonomi. Nafsunya didepankan tapi akibatnya sangat fatal. Lonjakan kasus corona di Iran sendiri disebabkan oleh tidak diterapkannya protokol kesehatan setelah pelonggaran dilakukan.
dan jumlah tes yang rendah. Negara tersebut baru melakukan uji diagnostik PCR sebanyak 1.196.947 dari populasi yang berjumlah 83,9 juta jiwa dengan rasio 14.260 tes per 1 juta penduduk. Jumlah tes tersebut jauh lebih kecil ketimbang negara dengan populasi yang serupa dengan Iran seperti Turki dan Jerman. Nah, itu apakah Indonesia akan nyontoh itu? Semoga enggak. Kemudian Pakistan bisa disebut sebagai contoh terburuk bagaimana pelonggaran pembatasan sosial muncul di saat wabah belum terkontrol. Sebagai contoh, negara tersebut mencatat pertumbuhan ganda total kasus virus corona dalam waktu 14 hari terakhir. Pemerintah Pakistan melonggarkan pembatasan sosial mereka sejak 11 Mei 2020 di saat peningkatan kasus virus corona sedang meningkat. Menurut laporan Anadolu Agency, langkah tersebut diambil karena menurut Perdana Menteri Imran Khan, kebijakan lockdown dan pembatasan sosial hanya akan menyulitkan para pekerja ekonomi dan bisnis kecil. Nah, dari contoh kedua negara tersebut, bahwa untuk kebijakan pemberlakuan new normal kalau tidak dilakukan dengan tepat sasaran akan berakibat kurang baik bagi negara tersebut. Semoga aja Indonesia tidak terjadi seperti itu dan pandemi corona atau COVID-19 cepat berlalu dan cepat pergi. Tentunya saya dan sobat semuanya juga pengen hidup normal kembali, tetapi bukan new normal yang dipaksakan. Biarlah kita berjuang untuk bersama-sama mengusir corona dulu, agar corona tidak sempat berkembang biak di seantero jagat Indonesia, biar corona cepat pergi dari Indonesia. Dan tentunya itu harapan kita, dan kita bisa hidup normal kembali seperti benar-benar normal, tidak dipaksakan. Kasus baru positif virus corona atau COVID-19 di dunia meningkat tajam. Dampak new normal yang diterapkan di banyak negara. Penduduk dunia seperti tidak bisa menyepelekan penerapan new normal yang sedang diuji coba di banyak negara. Ada bukti baru yang menyebabkan bahwa kasus corona meningkat lagi seiring dengan pencanangan new normal. Penerapan new normal dianggap sebagai bentuk aktivitas baru yang membuat manusia harus beradaptasi dengan kehadiran virus corona. Benarkah new normal sebenarnya sudah efektif? Dilansir tribunjatim.com dari Intisari, sebuah hasil penelitian dan pengamatan baru mulai dilakukan dan memperlihatkan perbedaan khusus pada new normal. Sudah hampir 6 bulan lamanya menyerang, bukannya menurun, malah kasus virus corona semakin bertambah. Bahkan dilansir dari CNN.com, kasus virus corona baru meningkat lebih cepat daripada yang pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia. Parahnya, lonjakan itu pada tingkat lebih dari 100.000 sehari di atas rata-rata 7 hari.
Sudah hampir 6 bulan lamanya menyerang, bukannya menurun, malah kasus virus corona semakin bertambah berdasarkan data pada bulan April. Kasus-kasus baru tidak pernah mencapai 100.000 dalam satu hari. Tetapi sejak 21 Mei hanya ada kurang dari 100.000 pada 5 hari. Namun pada 3 Juni 2020 kasus yang baru dilaporkan mencapai rekor tertinggi, yaitu 130.400 kasus. Menurut beberapa ahli, peningkatan angka kasus mungkin dikarenakan adanya kapasitas pengujian. Tetapi masih belum cukup pengujian untuk menangkap gambaran yang akurat di banyak negara. Sebab setiap negara menanggapi virus corona dengan cara yang berbeda. Hingga saat ini hanya sejumlah negara yang dilaporkan berhasil memperlambat kasus virus corona. Mereka adalah Cina, Amerika Serikat, Inggris, Italia, Spanyol, dan Prancis. Tetapi negara lainnya, terutama di Timur Tengah dan Afrika, tingkat penularannya masih nampak semakin cepat. Sobat semuanya, itu yang saya dapat dari berita online. Di beberapa negara yang menerapkan new normal pada saat kondisi pandemi corona atau COVID-19 masih merajalela atau masih belum tuntas 100%, kalau new normal dipaksakan, akhirnya ya berakibat seperti itu. Bukannya malah mereda, tetapi malah melonjak tinggi. Bukannya perekonomiannya membaik, malah menjadi dua beban, yaitu beban untuk menghilangkan corona, beban untuk menyembuhkan masyarakat atau warga yang kena dampak pandemik virus corona akibat kelonggaran aturan yang begitu. Akhirnya ya pasien makin menambah, corona tidak pergi, ekonomi ya biasa-biasa aja. Semoga aja dengan kejadian-kejadian seperti itu di negara tetangga kita tidak terjadi di Indonesia. Dan kita sebagai warga Indonesia tentunya ya kita harus berjuang bersama-sama. Gak mungkin bisa berjuang sendiri tanpa didukung oleh yang lain. Karena virus corona ini tidak menyebar secara individu, tetapi berpindah-pindah ke individu atau ke orang. Jadi agak susah. Makanya kalau kita memberantas corona dengan sendirian ya mustahil akan selesai. Dan tentunya kita berharap dan berdoa semoga para petinggi kita, para pemerintah dalam menerapkan kebijakan, dalam menerapkan aturan-aturan untuk memberantas virus corona ini bisa tepat sasaran, bisa sesuai dengan keinginan, bukan hanya sekedar membangkitkan ekonomi. Ekonomi emang perlu, tapi juga untuk menyembuhkan sakit-sakit atau menyembuhkan orang yang terkena pandemik atau orang yang sudah positif kena virus, ya itu juga perlu. Kalau ini diabaikan ya dua-duanya akan berdampak buruk semuanya. Sobat semuanya, demikian video dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya bagi sobat semuanya, bagi kita semuanya, tetap berdoa, bertawakal, menyerahkan diri kepada Sang Maha Kuasa agar kita tetap diberikan perlindungan dan kesehatan. Karena pada saat sekarang ini kesehatan adalah hal yang luar biasa, di mana pandemi corona masih merajalela, apalagi pemerintah sudah memberikan kebebasan kepada COVID-19 atau corona untuk berkembang biak dengan pemberlakuan kebijakan new normal. Itu artinya kelonggaran-kelonggaran aturan yang dulu ketat sekarang sudah
diperlonggar, dan itu akan memberi kesempatan buat corona untuk berkembang biak. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai paripurna, dan juga terima kasih juga kepada yang sudah like, subscribe, dan komen. Dan tentunya bagi semuanya yang baru pertama kali menemukan channel ini, saya berharap untuk ridhonya untuk subscribe. Oke, baik, terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.